Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi ya, yang kategorinya ini kalau dilihat-lihat gitu ya, aplikasi eh, seperti e-commerce, oke, seperti e-commerce, ya kayak reseller atau dropshipper gitu ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ada yang minta saya untuk membahasnya gitu ya, dan saya lihat-lihat menarik juga gitu ya. Nama aplikasinya Mitra Sisuka, oke. Jadi seperti apa aplikasi Mitra Sisuka ini? Simak videonya sampai selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini kayaknya aplikasi sisuka.co ya, namanya akun sisuka.co ini pasang iklan di Facebook ya. Terlihat dari tanda bersponsor, ada tulisan bersponsor. Mitra Sisuka, oke. Di bannernya ini memang agak menggiurkan gitu ya. Kenapa? Di sini tertulis bisnis paling menguntungkan 2023. Supply Chain Management. Oke, SCM ya. Jadi mungkin ini menggunakan sistem Supply Chain Management. Tapi apakah aplikasi Sisuka ini aman atau tidak? Oke, di sini mitra Sisuka dengan website www.sisuka.co.id. Oke. Punya usaha toko sendiri, tidak perlu stok barang, pembeli sudah disiapkan, penghasilan hingga puluhan juta setiap harinya. Oke, agak unik nih ya. Yang pertama masih oke lah. Yang pertama sampai yang kedua ini yang di checklist ya. Kata-kata marketingnya ya di sini. Punya usaha plus toko sendiri, oke lah ya. Karena sebelum adanya Sisuka ini masih banyak aplikasi sebelumnya yang sudah ada ya. Yang bisa reseller atau dropshipper gitu ya. Punya usaha sendiri, toko sendiri, toko online maksudnya ya. Toko online sendiri ya. Sebelum ada Sisuka ini sudah banyak gitu ya. Kita bisa jualan produk ya, kita bikin toko online itu udah biasa. Terus di sini tidak perlu stok barang, oke, itu juga sudah biasa teman-teman ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang menjadi jasa dropshipper gitu, atau bukan jasa sih ya, ya sebagai aplikasi reseller atau dropshipper yang memungkinkan kita untuk berjualan tanpa stok produk, oke, dan tentunya produknya harus jelas ada gitu ya. Terus, nah baru nih yang ini nih, pembeli sudah disiapkan. Maksudnya apa ya? Pembeli sudah disiapkan. Kita jualan di Sisuka ini tapi pembeli sudah disiapkan. Maksudnya apa ya? Oke lah, nanti kita cek sama-sama teman-teman ya. Terus penghasilan hingga puluhan juta setiap harinya. Bisa jadi, tapi mungkin gitu ya. Dari berapa ribu pengguna Mitra Sisuka mungkin hanya beberapa orang yang bisa stabil puluhan juta setiap harinya. Kan kayak gitu. Banyak aplikasi reseller atau dropshipper juga kayak gitu. Kalau di iklannya sih sah-sah aja mungkin ya kalau seperti ini. Tapi kepada kenyataannya kan lebih banyak yang ya kesulitan juga mencari pembeli. Tapi ini pembelinya sudah disiapkan katanya. Oke, di sini kita lihat lagi ada banner lagi. Jadi mitra Sisuka keuntungannya apa saja? Nah, di sini ya. Cukup nanam modal, nggak perlu ribet stok barang. Nanam modal. Kalau kita nanam modal berarti kita nggak jualan dong. Ya, berarti kita nggak jualan kalau cuma nanam modal. Kan ini yang jadi pertanyaannya, banyak yang meminta saya membahas mitra Sisuka ini karena mereka ingin belajar berjualan online, memiliki toko online sendiri gitu ya. Tapi ini cuma nanam modal, nggak perlu ribet stok barang. Ya kalau seperti itu ya kayak investor dong ya. Oke, di sini satu device bisa bikin kamu jualan banyak barang. Nah, ini agak gimana ya? Kalimat pertama cukup menanam modal, tapi yang kedua satu device bisa bikin kamu jualan banyak barang. Ini mitra Sisuka ini si usernya, si penggunanya itu sebagai pedagang kah atau cuma investor doang? Kan beda gitu ya. Terus, stok barang habis, tenang, jadi mitra Sisuka nggak perlu pusing stok barang. Oke lah, itu logik ya. Terus dan seterusnya, dan yang lebih gokil, mitra Sisuka nggak perlu repot nyari pembeli. Nah itu yang jadi pertanyaannya ya. Terus ada lagi nih yang ngirim ke saya dari grup Telegramnya, mungkin ini. Legalitas jelas, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kemendag ya, Ditjen AHU, PSI Kominfo, rekening perusahaan atau PT, masuk koran nasional. Aduh lucu ya. Ya nggak perlu juga sih masuk koran nasional ya, karena ya koran itu kan butuh berita. Artikel-artikel media nasional juga butuh berita ya. Karena apa? Investasi bodong juga banyak ya masuk artikel nasional atau nasional apa ya, kayak yang di daerah misal Kompas apa gitu ya, terus Tribun apa gitu, banyak juga gitu. Lokasi kantor bisa didatangin, search di Google PT Ekspektasi Sukses Bersama. Oke, di Surabaya ya.
Oke, setelah itu saya cari informasi lagi nih teman-teman ya. Dan saya cek di sini di websitenya ya. Oke, kredensial izin kami di sini terdaftar di AHU. Oke, sebagai PT Ekspektasi Sukses Bersama telah resmi terdaftar di Dirjen AHU. Oke, kalau di Dirjen AHU, sekali lagi ya, kan di channel saya ini sering bahas investasi bodong gitu ya. Investasi bodong ya, skema Ponzi pun mereka bisa bikin ya, yang niatnya nipu bisa bikin eh, legalitas atau bukan izin AHU. Oke, izin AHU dari Kemenkumham. Nah, terus di Sisuka ini ada PSE Kominfo, oke, jadi ada tanda daftar PSE Kominfo di sini. Tapi cuma dua ya, AHU dan PSE Kominfo. Nah, ya, saya cek di sini Kominfo juga, ya, memang benar. Ini saya cek di pse.kominfo.co.id memang ada, oke, tanda daftar. Terus di sini ada juga, ya, yang AHU itu benar, ya, dicek di Kemenkumham ada, ya, tapi itu belum menunjukkan sebuah legalitas. Karena kan ini perdagangan, ya, harus ada izin Kemendag, ada SIUP, ada SIUPL. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Harusnya ada gitu. Tapi kan nggak sesuai ya di sini ya. Kayak yang di postingan di grup Telegram ya. Kan yang di grup Telegram ini legalitas jelas katanya. Kemendag ya, Ditjen AHU, PSE Kominfo. Nah, di sini hanya ada Ditjen AHU, PSE Kominfo ya. Hanya ada dua. Keterangan izin Kemendagnya nggak ada gitu. Nah, di website Sisukanya ini website Sisukanya ya, nggak ada, cuma ada dua, AHU dan tanda daftar PSE Kominfo, dan itu saya rasa belum cukup karena di dalamnya ada penanaman modal kan, cukup menanam modal kan kayak gitu tadi. Harusnya ada dari Kemendag ya, ada SIUPL, ada SIUP, ada SIUPL juga gitu, harus ada izin itu. Terus di sini saya cek, oh iya memang ada di salah satu koran nasional, bener, Detik Finance. Tapi saya tipe orangnya, teman-teman ya, saya itu tipe orangnya nggak menelan mentah-mentah gitu ya. Karena sekali lagi tadi saya katakan ya, saya ini kan sering bahas investasi bodong ya, khususnya yang skema Ponzi. Itu banyak ya nongkrong di artikel nasional juga ya, artikel-artikel media mainstream lah ya, yang udah terkenal ya, gede juga sih. Nah, di sini ada partner Lenovo dan Vivo. Nah, untuk meyakinkan ini untuk teman-teman ya, apalagi yang request saya untuk bahas mitra Shizuka ini, katanya di sini partnernya itu Lenovo dan ada Lenovo, ada Vivo dan lain sebagainya. Dan di sini saya tampilkan Lenovo dan Vivo. Sebetulnya gampang untuk meyakinkan teman-teman untuk mitra Shizuka ini. Tinggal tanyakan saja ke Lenovo dan Vivo apakah benar berpartner dengan mitra Shizuka ini. Nah, dari sana saja sudah bisa dicari informasi sebetulnya teman-teman ya. Terus di sini kita lihat lagi. Oke. Nah, ini pendaftarannya seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak merekomendasikan aplikasi ini ya. Ini hanya sebatas mereview doang. Oke, karena ya saya nggak merekomendasikan lah, intinya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, meskipun ya ini kode undangannya tidak wajib ya, terus saya email ini coba daftar email asal-asalan ya, terus nomor HP-nya juga asal-asalan saya ini teman-teman, tapi bisa masuk. Wah, beda banget dengan aplikasi reseller atau dropshipper yang di dalamnya nggak ada penanaman modal ya, sebatas jualan doang gitu. Kita ingin jualan, download aplikasinya. Saya contohkan satu, tapi ini bukan promosi ya. Misal aplikasi Evermost. Nah, di Evermost itu kan aplikasi yang penyedia reseller lah, dropshipper. Kita kalau gabung di aplikasi Evermost, kita bisa jualan online, kita bisa bikin toko online sendiri, dan kita bisa memilih produk yang disediakan Evermost dan memasukkannya ke toko online kita. Jadi kelihatan produk yang kita jual ini, misal baju nih, nah masuk ini, saya pengen jual baju nih, masukin ke toko saya dan share di Facebook, di medsos lainnya gitu. Kayak gitu ya. Tapi pendaftarannya itu ya minimal ada OTP lah. Ada OTP dan ya ada verifikasi gitu. Terus di sini, oke, cepet saja di sini ya, oke, biar nggak terlalu lama teman-teman, karena ini banyak sekali yang harus dibahasnya. Nah, di sini langsung ke level klasik ya. Di menu akunnya seperti ini, ada anggota ya dan lain sebagainya. Oke, ternyata tugasnya seperti ini teman-teman ya. Di sini nggak ada terlihat produk ya, nggak ada terlihat produk. Oke, kita mau jualan apa kalau nggak ada produk di sini? Ya, kalau aplikasi reseller yang lain ya, termasuk Evermost ya. Sekali lagi saya nggak promosikan Evermost ya. Ini cuma apple to apple biar sinkron gitu ya. Itu kan ada produk-produknya banyak. Mau dibeli sendiri produknya, oke. Mau dijual kembali, oke. Jangankan Evermost lah ya.
Shopee ya, Tokopedia, Bukalapak yang kayak gitu kan, kita juga bisa jadi reseller atau dropshipper. Kita tinggal centang saja gitu kan, tinggal aktifkan saja dropshipnya. Kita jual produk dari Shopee, kita share, dagangkan di Facebook, di medsos, lalu ketika ada yang membeli, si pembeli mentransfer ke kita membayar ke Shopee. Dan itu lebih terjamin gitu ya, keuangannya. Nah, di sini otomatis terima orderan. Otomatis terima orderan ya. Jadi kita nggak menambahkan produk dulu ya. Kita bikin toko online-nya gimana juga ini, nggak jelas juga ya. Tiba-tiba ada pesanan, oh mungkin ini maksudnya pembeli sudah disiapkan, tapi siapa pembelinya gitu. Itu saja sih pertanyaan saya ya. Oke, di atasnya apa? Punya toko tinggal menunggu orderan. Oke, punya toko tinggal menunggu orderan, punya omset ratusan juta setiap hari. Punya toko tinggal nunggu orderan. Bingung saya ya. Bingung nggak sih? Punya toko tapi nggak tahu apa yang kita jual sebelumnya. Ya, mungkin nanti tiba-tiba di sini kalau ada orderan, wah tiba-tiba ada gamis misal atau kaos yang harus dibayar tentunya. Ya, ketika ada orderan masuk kita membayar untuk pesanan tersebut ya. Terus langsung saja di sini teman. Nah, jadi teman-teman ya, yang klasik ini perkiraan persentase pesanannya 40% dari saldo, persentase bagi hasil 30%, pendapatan bawahan ke 1-2%. Ada pendapatan bawahan, oke. Yang silver harga poin 20, oke, ada harga poin, ini beda ya. Masa berlaku 15 hari. Perkiraan persentase pesanan 45% dari saldo, persentase bagi hasil 35%, pendapatan bawahan ke 1-3%, kedua 1%. Oke, ada berjenjang gitu ya, berjenjang. Oke. Dari undangan temannya itu. Untuk yang gold ya 100 poin, masa berlaku 15 hari, pendapatan bawahan ke 1, 2, 3 masing-masing 5%, 3%, 1%. Dan ada lagi platinum, pendapatan bawahan ke 1, 2, 3 ya, masing-masing 8%, 4%, 2%. Oke, apakah ini skema piramida? Ketika kita mengundang orang lain, itu akan ngalir terus, tergantung level sih, tergantung level. Otomatis dong, level-level ini kan pastinya berkaitan dengan uang, dengan nilai deposit ya. Klasik dan silver pasti berbeda levelnya. Gold dan platinum pasti berbeda gitu ya. Oke. Nah, anggotanya seperti ini 1, 2, 3. Oke, apakah ini skema piramida atau skema Ponzi? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, saya nggak menuduh, saya nanya ke kalian gitu ya, ke teman-teman semua. Oke, nama rekeningnya juga ya boleh lah. Ini PT Ekspektasi Sukses Bersama. Oke, rekeningnya BCA. Oke. Di sini saya coba apa ya, seolah-olah deposit tapi saya nggak proses gitu ya, ingin melihat saja ya, memang atas nama perusahaan. Oke. Nah, ternyata Mitra Sisuka ini ada di Play Store teman-teman. Nah, dengan developer Sisuka Group udah 5 ribuan yang mendownloadnya ya. Terus ternyata saya cek ada dua, Mitra Sisuka dan Sisuka gitu ya. Terus yang Sisuka ini ya baru, yang aplikasi yang Sisuka ini baru ada produknya, tapi nih teman-teman ya, tapi yang aplikasi Sisuka, jadi ada dua aplikasinya itu. Ada Mitra Sisuka dan Sisuka. Mitra Sisuka untuk ya investornya atau user yang ingin ya yang ada depositnya tadi lah ya, yang nanam modal, sharing profit kayak gitu. Yang aplikasi Sisukanya itu sebagai aplikasi untuk membeli, sebagai customer, konsumen lah. Kalian pengen beli HP, beli baju, downloadnya Sisuka. Ya karena di sana banyak produk-produknya gitu. Tapi kalau tadi di Mitra Sisuka, mungkin Mitra Sisuka itu sebagai mitra atau berjualan. Harusnya sih kalau cuma nanam modal ya nggak usah sebut berjualan ya. Misal saya punya duit nih 100 juta nih. Ada teman saya yang buka toko baju. Nih gue nanam modal nih. Nanti sharing profit. Nah, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi ini memang nggak jualan gitu ya. Mitra Sisuka ini kalau sistemnya sharing profit. Dan tadi yang menurut saya bahaya itu ada level berjenjang ya, pendapatan bawahan ke 1, 2, 3 dengan persentase masing-masingnya gitu. Terus di sini saya cek ya, untuk yang aplikasi Mitra Sisukanya terdaftar di Play Store, rilisnya itu 12 Desember 2022. Oke, ya ini masih baru lah. Saya cek domainnya di Whois ya, domain websitenya terdaftarnya tanggal 3 bulan 12 2022. Oke. Jadi tanggal 3 bulan Desember 2022. Oke. Nah, ini penampakan tokonya ya. Ketika saya search di Google, ini penampakan tokonya. Bukan toko sih, perusahaannya gitu ya. Ya, terlihat biasa-biasa aja gitu ya. Terlihat biasa-biasa aja. Kalau ini
menyamakan diri sebagai e-commerce, mensejajarkan diri dengan Shopee dan e-commerce lainnya, ini jauh banget ya. Oke. Nah, di sini tentang perusahaannya, PT Ekspektasi Sukses bersama sistem supply chain management. Nah, jadi yang dianutnya itu supply chain management. Oke, tapi ya banyak nggak logisnya ini menurut saya gitu ya. Apalagi ada level berjenjang tadi ya. Itu tanda tanya juga sih sebetulnya. Nah, lalu saya ini ya chatting nih di sini. Ini mitra adminnya mungkin ya. Nah, jadi di sini teman-teman fokus yang bawah ya. Jadi si Suka ini platform yang ini kata admin WhatsApp-nya ya. Jadi si Suka ini platform yang bergerak di bidang e-commerce. Contoh tersebut yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia. Ya beda juga sih. Karena kan saya ini ya e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia itu udah paham betul gitu ya. Kita bisa berjualan di sana, bisa sebagai customer di sana, mau beli produk di sana bisa gitu. Sebagai reseller, sebagai dropshipper juga bisa gitu. Kalau si Suka ini, ya mohon maaf gitu ya, masih jauh ya, masih jauh kalau disejajarkan dengan Shopee. Tapi kalau e-commerce-nya benar gitu ya. Kalau aplikasi si Sukanya. Tapi kalau mitra si Sukanya, iya tadi banyak kejanggalan gitu. Di si Suka ini selain kita bisa belanja produk, kita juga bisa bergabung menjadi mitra. Ya kan tadi ada 2 aplikasinya. Oke. Dan yang banyak ditanyakan ke saya, meminta review ke saya, itu yang mitra si Sukanya. Ya, calon-calon usernya itu bingung. Ya pantas aja bingung. Nanam modal tapi berjualan online tanpa mikirin pembeli sudah disiapkan kan? Kayak ada gap gitu. Kalau mau sharing profit, nanam modal ya nanam modal aja gitu. Apalagi tadi dari website ini nggak tertera, kalau di promosinya ada legalitas Kemendag, tapi ketika saya cek cuma ada AHU dan tanda daftar PSI Kominfo. Jadi saya nggak nemuin SIUP, SIUPL gitu ya. Intinya dari Kemendag lah, nggak nemu gitu. Oke, mungkin itu saja ya review saya tentang aplikasi Mitra Si Suka ini ya. Jadi sistemnya nanam modal lah, sharing profit yang kayak gitu. Dan kalau disebut Mitra Si Suka ini sebagai aplikasi reseller atau dropshipper, itu agak gimana gitu ya. Karena kan kalau kita bikin toko online ya, kita bisa bikin toko online di platformnya, lalu kita bisa menambahkan sendiri produk yang mau kita jual. Gitu. Nah di Mitra Si Suka ini nggak ada produknya. Kita mau jualan apa, nggak ada produknya. Pembeli pun tiba-tiba ada, gitu ya. Kan seninya jualan itu jadi nggak ada. Kalau mau untuk Mitra Si Suka ini, kalau mau sharing profit ya udah sharing profit aja, nyari investor istilahnya kayak gitu ya, bukan sebagai dropship atau reseller gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang di Mitra Si Suka atau lagi nyari informasi Mitra Si Suka ini, ya tetap harap hati-hati ya, harap hati-hati, ini platform baru. Jadi ya seperti yang tadi teman-teman lihat sendiri dari awal sampai saat ini saya bikin reviewnya, itu masih tetap saya katakan janggal, apalagi ada level berjenjang 1, 2, 3 ya, dengan masing-masing level VIP-nya. Ada Classic, Platinum, kan tadi ada Gold, ada apalah gitu ya. Jadi itu kan level-level itu bedanya dilihat dari invest tadi. Kalau disebut reseller atau dropshipper, aplikasi ini agak gimana aja lah gitu tadi ya, paham kan maksud saya. Tapi kalau disebut sharing profit, ya itu sih aman tidaknya tergantung yang punya perusahaan. Jadi pastikan dulu legalitasnya. Oke, udah benar-benar sempurna nggak legalitasnya. Jadi kalau ada apa-apa itu mudah. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.